Baik, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita mengetahui pokok-pokok bahasan. Pertama, pendahuluan. Kedua, definisi budaya pelayanan dan budaya pelayanan. Ketiga, manfaat budaya pelayanan. Keempat, penerapan budaya pelayanan. Kelima, cara membangun budaya pelayanan. Keenam, etika pelayanan publik. Ketujuh, hubungan etika dengan budaya. Dan yang terakhir, kedelapan, kode etik pelayanan publik. Pertama, pendahuluan. Melihat betapa kompleksnya masalah yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik, maka upaya penerapan budaya, etika, dan kode etik pelayanan publik di Indonesia menuntut pemahaman dan sosialisasi yang menyeluruh dan menyentuh semua dimensi persoalan yang dihadapi oleh birokrasi pelayanan. Permasalahannya sekarang adalah sejauh mana pemahaman dan penerapan budaya pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah Indonesia. Masalah ini perlu dikaji secara kritis dan mendalam, karena berbagai praktek buruk dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kepribadian sangat mempengaruhi cara seseorang untuk bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya menurut William H. Haviland adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat. Jika dilaksanakan oleh para anggotanya, akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda, budaya menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya di Indonesia secara perlahan mulai punah. Berbagai budaya barat yang menghantarkan kita untuk hidup modern, meninggalkan segala hal yang tradisional. Hal ini memicu orang bersifat antara lain sebagai sikap individualis dan materialistis. Perkembangan teknologi dan masuknya budaya barat ke Indonesia tanpa disadari secara perlahan telah menghancurkan kebudayaan daerah. Pelayanan sebagai penyediaan informasi yang membuat konsumen mudah dan nyaman untuk menggunakan barang atau alat. Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara langsung melayani pelanggan atau pelayanan yang tidak langsung oleh karyawan, akan tetapi dilayani melalui sebuah mesin. Fred Lutas dalam bukunya Munir tahun 1995 menjelaskan pelayanan sebagai sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang menyangkut segala usaha yang dilakukan orang lain dalam rangka mencapai tujuannya. Pelayanan mengandung pengertian terdapatnya dua unsur atau dua kelompok yang masing-masing membutuhkan. Faktor yang menentukan yaitu faktor manusia yang melayani fasilitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan, mekanisme kerja yang digunakan, dan bahkan sikap masing-masing orang yang memberi pelayanan dan yang dilayani. Proses pelayanan yang terdiri dari beberapa jenis perbuatan, bentuknya dapat berupa aktivitas seri atau paralel. Aktivitas seri adalah aktivitas yang berurutan
merupakan garis lurus. Perbuatan dilakukan secara urut oleh orang atau lebih. Adapun aktivitas paralel ialah aktivitas yang dilakukan secara cabang, melibatkan dua unit kerja. Budaya pelayanan. Budaya pelayanan memiliki peran penting dalam organisasi. Menurut Ueno, ada beberapa alasan yang membuat budaya pelayanan menjadi faktor penting. Pertama, budaya yang kuat dalam pelayanan akan mengarahkan perilaku karyawan secara konsisten dalam melayani pelanggan. Kedua, budaya pelayanan merupakan prasyarat sukses untuk membangun organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Ketiga, manajemen tidak mampu mengawasi semua karyawan, sehingga budaya pelayanan diharapkan mampu mempengaruhi dan memastikan ketepatan perilaku karyawan dalam pelayanan. Sehingga tidak salah jika kemudian Ostrom menyatakan bahwa salah satu prioritas dalam kajian tentang pelayanan yaitu bagaimana menciptakan dan memelihara budaya pelayanan. Davis dan Gautam menyatakan bahwa budaya pelayanan merupakan sebuah pola pikir pelayanan dalam organisasi yang berfokus pada produk dan pelayanan yang kemudian mendefinisikan bagaimana organisasi belajar dan mengembangkannya dari perspektif karyawan dan pelanggan. Davis dan Gautam mengembangkan model konseptual budaya pelayanan yang terdiri dari berbagai dimensi yang satu sama lain saling berhubungan. Ada 8 aspek, yaitu pertama nilai pelayanan, kedua pengalaman pelayanan, ketiga orientasi pelayanan, keempat iklim pelayanan, kelima pelatihan pelayanan, keenam penghargaan pelayanan, ketujuh kreasi bersama pelayanan, kedelapan transformasi pelayanan. Perbedaan budaya positif dan budaya negatif. Yang termasuk dalam budaya positif diantaranya pertama, disiplin, tepat waktu, rajin, produktif, taat aturan. Kedua, memperhatikan dan melayani pelanggan, stakeholder dengan baik. Ketiga, menerima kritik dan saran yang membangun. Sedangkan yang termasuk dalam budaya negatif diantaranya pertama, malas, tidak tepat waktu, melanggar aturan, kerja asal-asalan. Kedua, memperhatikan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Dan yang ketiga, merasa paling benar, tidak menerima masukan dari orang lain. Adapun manfaat dari penerapan budaya pelayanan yakni pertama, kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari anggota organisasi. Kedua, membentuk pemahaman terhadap sikap atau perilaku yang seharusnya diterapkan. Ketiga, meningkatkan sikap disiplin, tingkat kehadiran, ketepatan waktu, ketepatan proses dan prosedur kerja, memperhatikan lingkungan tempat kerja, perangkat kerja, dan pakaian kerja. Keempat, mendorong sifat pelayanan yang terstruktur atau spontan. Dan yang terakhir, kelima, menciptakan kepuasan pelanggan. Penerapan budaya pelayanan. Budaya pelayanan harus dibentuk dan membutuhkan waktu sampai benar-benar menjadi bagian diri dari karyawan. Membutuhkan komitmen semua pihak dalam menjalankan proses tersebut. Penerapan budaya pelayanan harus berlaku bagi semua karyawan dari atasan sampai bawahan. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya sosialisasi mengenai budaya pelayanan yang diterapkan di dalam organisasi. Contoh budaya pelayanan. Pertama, suatu call center yang sudah terbiasa dengan disiplin pola pelayanan terstruktur mulai dari alur pembicaraan serta sistem penilaian rekaman pembicaraan akan membangun budaya karyawan yang memiliki kontrol pada emosi, intonasi, serta kejelasan dan penyelesaian masalah sesuai permintaan penelepon. Budaya pelayanan tersebut akan membentuk karakter dan standar pelayanan dalam organisasi. Untuk mewujudkan tercapainya budaya pelayanan juga harus didukung oleh proses pelatihan berkesinambungan, studi kasus, atau budaya belajar. Yang kedua, seperti yang dilakukan oleh bank. Saat kita memasuki bank, biasanya satpam akan menyapa dan bertanya, lalu satpam akan menunjukkan kita ke pelayan yang kita butuhkan. Biasanya saat kita ke teller bank, pihak teller akan menyapa kembali dan memberikan pelayanan. Setelah pelayanan selesai, pihak teller akan bertanya kembali, apa ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Itulah contoh pelayanan yang maksimal yang dilakukan oleh bank untuk memberikan rasa puas kepada para nasabahnya.
Ketiga, dan contoh terakhir pada supermarket. Misalnya kita berkunjung ke supermarket, hendak membeli sesuatu, biasanya saat kita masuk ke supermarket, kasir akan mengucapkan selamat datang sambil tersenyum. Dan saat kita hendak membayar belanjaan, pegawai kasir akan memberikan penawaran lain kepada kita sambil tersenyum. Dan terakhir selalu mengucapkan terima kasih. Berikut ini cara-cara yang dilakukan untuk membangun budaya pelayanan. A. Proses seleksi dan penerimaan karyawan. Masing-masing pihak mengerti aspek yang diperhatikan, target yang ingin dicapai. Proses seleksi yang saling menghargai dan terbuka merupakan awal pembentukan budaya pelayanan dalam diri. B. Orientasi atau pengenalan lingkungan. Karyawan diberikan waktu untuk mengerti dan memahami kondisi yang ada dalam organisasi. Berikut ritme kerjanya. Biarkan hal tersebut membudaya sebagai bagian dari pembentukan sikap pelayanan. C. Bimbingan, pengembangan, dan latihan berkelanjutan. Karyawan mempunyai keinginan untuk belajar dan terus-menerus membekali diri dengan berbagai pengetahuan sesuai perkembangan jenis pelayanan yang diberikan organisasi. Organisasi harus menciptakan iklim yang kondusif. D. Komunikasi internal. Komunikasi dilakukan antar karyawan dengan atasan, bawahan, maupun unit-unit lainnya akan terciptanya proses kerja yang lebih konsisten dan bertanggung jawab. E. Sistem penilaian karyawan. Sistem penilaian karyawan harus konsisten dan dihubungkan terhadap berbagai tindakan yang dilakukan. Budaya penilaian menjadi komitmen bersama sehingga hasilnya dihargai dan dapat ditindaklanjuti. F. Sistem reward dan punishment. Berbagai bentuk penghargaan dan sanksi diberikan sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh karyawan akan memacu untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja. Etika pelayanan publik. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Dalam pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai yang disebut juga dengan profesional standar atau kode etik atau conduct, aturan perilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik. Komitmen terhadap perbaikan etika ini perlu ditunjukkan agar masyarakat semakin yakin bahwa birokrasi publik sungguh-sungguh akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Etika pelayanan publik adalah suatu tata cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Etika menitikberatkan tentang sikap, tindakan, dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya, baik dalam masyarakat maupun organisasi publik. Etika mempunyai peran penting dalam praktek administrasi publik. Prinsip-prinsip etika pelayanan publik yang dikembangkan oleh Institut Joseph Amerika yang dikutip dari Liang Ji dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam memberikan pelayanan antara lain. 1. Jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan berbelit-belit. Kedua, integritas, mempunyai prinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral dan tidak bermuka dua. Ketiga, memegang janji, memenuhi janji serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan isi perjanjian secara sepihak. Keempat, setia, loyal, dan taat pada kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. Kelima, adil, memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi, menerima perbedaan, serta berpikiran terbuka. Keenam, perhatian, memperhatikan kesejahteraan orang lain, memberikan kebaikan dalam pelayanan. Ketujuh, hormat, menghormati martabat manusia, privasi, dan hak menentukan nasib bagi setiap orang. Kedelapan, kewarganegaraan, bertanggung jawab, menghormati, menghargai, dan mendorong perbuatan keputusan yang demokratis. Dan yang terakhir, kesembilan, keunggulan, memperhatikan kualitas pekerjaan.
Hubungan etika dengan budaya. Etika diperlukan dalam administrasi publik. Etika dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik dan sekaligus digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan tersebut dapat dikatakan baik atau buruk. Kondisi masyarakat yang semakin kritis mengakibatkan birokrasi publik harus mengubah posisi dan peran dalam memberikan pelayanan publik, yaitu dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menuju ke arah yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan dialogis, dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik, pragmatis. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku etis atau sebaliknya dapat mendorong terciptanya perilaku tidak etis. Faktor yang menyebabkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan yakni terciptanya budaya perusahaan secara baik, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Etis merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan moral atau prinsip-prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melaksanakan sesuatu. Perilaku etis dapat menimbulkan saling percaya antar perusahaan dengan stakeholder. Titik perilaku etis dapat mencegah pelanggan dan pemasok bertindak oportunis serta tumbuhnya saling percaya budaya perusahaan memberi kontribusi signifikan terhadap pembentukan perilaku etis. Adapun indikator pelayanan publik yang etis antara lain efisiensi, efektivitas, kualitas layanan atau kepuasan masyarakat, responsivitas, dan juga akuntabilitas. Kode etik pelayanan publik. Birokrasi harus memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya yang terkait dengan konflik kepentingan. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, jika terjadi konflik kepentingan, maka aparatur ASN harus mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan dirinya sendiri. Kode etik pelayanan menurut American Society for Public Administration (ASPA) 1981 diantaranya. Pertama, pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri. Kedua, rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat. Ketiga, hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Apabila hukum atau peraturan dirasa bermakna ganda, tidak bijaksana atau perlu perubahan, kita akan mengacu kepada sebesar-besarnya kepentingan rakyat sebagai patokan. Keempat, manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi negara. Penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan atau penyelewengan tidak dapat dibenarkan. Pegawai-pegawai bertanggung jawab untuk melaporkan jika ada tindakan penyimpangan. Kelima, sistem penilaian kecakapan, kesempatan yang sama dan asas-asas itikat yang baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan. Keenam, perlindungan terhadap kepentingan rakyat adalah sangat penting. Konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau favoritisme yang merendahkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi tidak dapat diterima. Ketujuh, pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang. Kita menghargai sifat-sifat seperti ini dan secara aktif mengembangkannya. Kedelapan, hati nurani yang memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Ini memerlukan kesadaran akan makna moral dalam tujuan kehidupan. Dan yang kesembilan, para administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang benar melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh dan tepat pada waktunya. Baik, adapun kesimpulan atas materi yang telah saya paparkan tadi, yakni pelayanan publik hendaknya mendahulukan peran daripada wewenang, melayani bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit.